Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Pelaku pembunuhan sadis di Palopo berhasil diringkus. Jalan berlubang di Kota Makassar memakan korban. Bareskrim Polri menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus minyak kita. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pelaku pembunuhan sales cantik di Kota Palopo akhirnya diringkus tim gabungan kepolisian. Pelaku ditangkap saat berada di lokasi kerjanya yang terletak di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Anggota dari Subdit Jatan Ras Unit Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Palopo menggerebek dan menangkap pria bernama Ahmad Yani alias Amma, berusia 35 tahun, saat tengah berada di tempat kerjanya di kawasan Bonemolde, Kabupaten Luwu Utara. Pelaku yang bekerja sebagai buruh ditangkap setelah juga membunuh Feni Ere yang bekerja sebagai promosi penjualan mobil di Kota Palopo. Pelaku diduga membuang jasad korban yang ditemukan di hutan dalam kondisi tulang belulang dengan tangan terikat setelah 12 bulan menghilang. Polisi lalu melakukan pengembangan penggeledahan rumah pelaku dan menyita barang bukti berupa kunci mobil korban, koper berisi baju korban, serta 2 unit HP milik korban di sebuah kantongan plastik. Korban dengan pelaku diketahui tidak memiliki hubungan pertemanan. Hanya saja sebelumnya pelaku yang bekerja sebagai buruh dan tinggal di Kota Palopo ini sempat diminta tolongi oleh korban untuk memperbaiki ventilasi di dapur rumah korban. Adanya laporan dari Polres Palopo ditemukan tulang berulang di daerah perbatasan Toraja. Oke. Kemudian setelah dilakukan identifikasi jenazah ini, jadi setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, khususnya posisi jenazah tersebut dalam keadaan terikat, kemungkinan tulang belulang tersebut diindikasikan bahwasanya kena bunuh. Guna memastikan motif dan modus pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan terhadap korban yang kemudian dibawa ke Polres Palopo untuk menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Hingga kini pihak kepolisian diketahui telah memeriksa lebih dari 20 orang saksi terkait kasus pembunuhan yang viral di media sosial ini. Dari Kota Makassar, Muhammad Nur Bone Ainus melaporkan. Pelaku pembunuhan Feni Ere dilumpuhkan aparat kepolisian karena berupaya melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan. Pelaku merupakan seorang psikopat memperkosa korban dalam kondisi pingsan usai kepalanya dibenturkan ke tembok. Ahmad Yani 35 tahun, pelaku pembunuh dan pemerkosa terhadap Feni Ere, gadis cantik yang jenazahnya ditemukan tinggal kerangka, dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat dalam pengembangan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah cukup lama menyimpan perasaan dengan korban. Saat pelaku tengah dalam pengaruh alkohol, pelaku langsung mengingat kecantikan korban. Pelaku pun nekat memasuki rumah milik korban melalui plafon belakang rumah. Saat masuk ke kamar milik korban, Feni berupaya melawan hingga pelaku membenturkan kepala korban ke tembok. Saat sudah tak sadarkan diri, pelaku kemudian melucuti pakaian korban lalu menyetubuhinya. Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku membersihkan bercak darah sisa penganiayaan. Korban kemudian dibungkus menggunakan selimut, lalu dimasukkan ke dalam mobil milik korban untuk dibuang. Untuk mengelabui pelaku berkamuflase dengan membawa koper, handphone, dan kartu bank milik korban. Upaya ini sempat berhasil karena pihak keluarga menduga Feni sedang kabur dari rumah. Usai membuang jenazah di Polres Palopo Toraja, pelaku membawa mobil milik korban ke Kota Makassar dan menyimpan di rumah kosan bekas tempat kerja pelaku. Koper dan handphone milik korban dibawa oleh pelaku dan disimpan di lemari miliknya. Pelaku kemudian melanjutkan mencari kerja di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti, kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan
pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338. Berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 360 dan pasal 338 dan atau pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak Ainis melaporkan. Ribut masalah pembagian harta gonogini usai bercerai, seorang pria di Kabupaten Goa merusak sebuah mobil yang digunakan oleh mantan istrinya. Akibat kejadian ini, mantan istri melapor ke polisi terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya dengan membawa bukti rekaman video. Dalam rekaman video amatir terlihat dua orang pria terlibat cekcok hingga salah satu pria tersebut langsung merusak kaca mobil dengan menggunakan batu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain merusak mobil, aksi ini kembali berlanjut dengan merusak kunci pengaman rumah korban hingga aksinya terekam kamera CCTV. Terlihat sejumlah orang datang ke rumah korban dan melakukan tindakan pengancaman. Akibat kejadian ini, wanita berusia 53 tahun bernama Emi Gafar bersama kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Mapolda Sulawesi Selatan untuk melaporkan tindakan mantan suaminya bernama Sofian Poleng, umur 50 tahun, yang membuat korban takut dan merasa terancam. Korban juga membawa sejumlah bukti pengancaman berupa rekaman video pengerusakan mobil dan pengerusakan kunci pengaman rumah korban yang terjadi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Goa. Sebelumnya konflik ini dipicu masalah harta gonogini pasca perceraian antar mereka. Mantan suami yang diketahui adalah pengusaha restoran di Makassar ini tidak ingin korban menuntut haknya atas harta bersama yang mereka bangun selama menikah. Bahkan mantan suaminya juga diketahui telah menikah siri dengan seorang janda beranak dua meski status di antara mereka masih resmi pasangan suami istri. Melaporkan mantan suami saya. Itu kenapa mantan suami? Ya, kejadian waktu hari Kamis kemarin ada insiden dia memecahkan kaca mobil yang saya pakai di parkiran itu, dia pecahkan di salah satu restoran rumah Citraleng. Itu kenapa mantan suaminya lakukan hal seperti itu? Sebenarnya waktu kita ketemu di dalam itu kita mau ngobrol ya, ngobrol baik-baik. Cuma mungkin di situ tidak ada kata kesepakatan, gitu. Ya saya nggak tahu dia emosi atau apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang saya tidak bisa ikuti maunya dia. Sebenarnya Bu Emi ini sangat kooperatif untuk menempuh jalur hukum. Tapi Pak Sofian sendiri berusaha supaya tidak terjadi gugatan gonogini di pengadilan. Makanya dimintalah untuk bertemu, untuk mediasi. Pada saat mediasi itu, Pak Sofian meminta beberapa hal yang sebenarnya tidak boleh disanggupi atau tidak boleh disepakati. Makanya dia emosi dan keluar, itu dia pecahkanlah itu mobil, kaca mobil tersebut. Hingga saat ini korban telah melaporkan ke Mapolda Sulsel dan polisi segera melakukan tindakan agar kejadian ini tidak kembali menimpa korban. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Ainis melaporkan. Pemirsa, akibat jalan berlubang di Kota Makassar, sejumlah pengendara motor menjadi korban hingga viral di sosial media. Warga berharap pemerintah turun tangan, pasalnya dalam 5 bulan terakhir setiap hari terdapat pengendara yang terjatuh bahkan mengalami luka-luka. Seperti inilah rekaman warga yang memperlihatkan kerumunan orang berupaya menolong pengendara motor yang terjatuh akibat jalan berlubang di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar. Seorang wanita terperosok ke dalam lubang hingga mengalami luka di wajah, bahkan becak motor yang melintas pun terbalik. Menurut pengakuan warga sekitar, jalan yang rusak sudah 5 bulan dan kerap membuat pengendara kecelakaan terlebih di malam hari. Hujan yang mengguyur Kota Makassar akhir-akhir ini hingga kurangnya penerangan kian memperparah kondisi jalan. Bukan hanya di satu titik, terdapat pula jalan rusak yang sama di jalanan sepanjang 5 km ini yang berada di pusat Kota Makassar. Jalan ini pula sebagai penghubung utama menuju Pelabuhan Makassar jelang arus mudik Lebaran. Oke, saya baru dengar ya. Insya Allah saya sampaikan malam ini ke Kepala Dinas PU untuk langsung cek. Ini kan pengakuan warga sudah 5 bulan Pak Wali. Ini saya baru dengar ini, benar baru dengar. Ini memang jalan apa Pak Wali? Jalan veteran itu saya atau mungkin coba saya cek. Saya pastikan, tapi kalau wilayahnya Makassar, malam ini saya minta Kepala Dinas PU pergi lihat, besok insya Allah. Ini lubang sudah berapa lama?
Ya sekitar 5 bulan lah. 5 bulan? Iya. Ini penyebabnya sampai berlubang kenapa bisa, Ji? Ya awalnya kan kecil saja tuh. Iya. Kecil saja batu-batunya apa namanya? Ada mungkin kena ban mobil terangkat, akhirnya lama-lama dia melebar. Warga berharap pemerintah terkait segera bertindak cepat melakukan perbaikan guna tidak ada lagi pengendara yang menjadi korban terlebih di arus mudik Idul Fitri tahun ini. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pulang dari berbelanja kebutuhan puasa, 2 wanita pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari mobil pick-up saat melintas Jalan Poros, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Akibatnya kedua korban terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman video amatir terlihat seorang wanita dengan kondisi pendarahan hebat di bagian kepala dan tergeletak dalam posisi tengkurap di aspal di Jalan Poros, Desa Marupa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sontak menghebohkan warga. Sejumlah barang bawaan milik korban berupa 1 rak telur pecah dan beberapa sayur rusak setelah tertimpa oleh tubuh korban. Petugas lalu lintas Polres Maros bersama warga langsung mengevakuasi korban luka dengan menggunakan mobil bak terbuka. Bahkan 1 wanita lainnya juga turut dievakuasi dengan mobil yang sama untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kedua korban ini merupakan pengendara sepeda motor berboncengan yang menjadi korban tabrakan lari oleh sebuah mobil pickup yang kabur. Para korban bernama Naila, remaja perempuan berumur 19 tahun, merupakan pengendara sepeda motor yang mengalami luka ringan di bagian kaki, sedangkan boncengannya Norma Yuliana, wanita berusia 36 tahun, mengalami luka parah di bagian kepala. Unit Gatkum Satlantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk kedua korban yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TNI Audodi Sarjoto. Namun naasnya saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor korban tiba-tiba diserempet oleh sebuah mobil pickup dari arah bersamaan, hingga kedua korban terjatuh dari sepeda motor, sedangkan mobil pickup kabur usai menabrak. Waktu itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas, sebuah mobil pickup yang bergerak dari arah Makassar ke Maros di TKP menyerempet sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban, seorang perempuan yang bernama perempuan Naila. Ini sepeda motornya berboncengan ya? Ya betul, jadi pengendara ini berboncengan dengan seorang perempuan atas nama Norma Yuliana. Itu yang luka, iya, yang luka berdarah di wajahnya itu kan siapa itu dan? Yang mengalami luka di kepala itu boncengan sepeda motor atas nama Norma Yulia. Hingga saat ini sepeda motor korban telah diamankan di posko Unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara polisi masih mengejar sopir mobil pickup yang kabur usai menabrak. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi 7 wanita dan 8 pria diamankan dalam razia Indekos Mesum. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu
hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Pemirsa, sejumlah wanita yang diduga PSK diamankan petugas gabungan dari sejumlah indekos di Garut, Jawa Barat. Petugas gabungan rahasia indekos mesum untuk menciptakan kondisi aman selama Ramadan. 7 wanita dan 8 pria diamankan, di beberapa diantaranya masih di bawah umur. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP di Garut, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat yang diduga kuat dijadikan lokasi mesum. Petugas gabungan mendatangi sejumlah indekos yang tersebar di Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler, dan Garut Kota. Razia dilakukan untuk menciptakan kondisi aman di bulan Ramadan. Hasilnya, petugas mengamankan 7 wanita dan 8 pria dari sejumlah indekos. Bahkan beberapa diantaranya masih di bawah umur. Mereka yang terjaring razia kemudian didata untuk diberi pembinaan sebelum dipulangkan ke orang tua masing-masing. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin Ainus melaporkan. Pemirsa, resah dengan maraknya oli palsu yang beredar, puluhan warga menggeruduk sebuah gudang yang diduga menjadi tempat produksi atau penyimpanan oli palsu di Cipondoh, Tangerang, Banten. Massa dari Aliansi Masyarakat Madani Tangerang, Libas Mafia, menggelar aksi protes hingga mendobrak pagar gudang yang diduga menyimpan oli palsu. Aksi massa ini sebagai penolakan peredaran oli palsu dan meminta mereka yang terlibat untuk diberikan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan berlaku. Mereka menuntut pemerintah dan aparat membongkar konsorsium oli palsu yang telah banyak merugikan masyarakat. Kita ke kasus pengurangan takaran minyak kita. Bareskrim Polri menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka diproses di Polda Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, hingga Gorontalo. Sebanyak 12 laporan polisi terkait pengurangan takaran minyak kita telah masuk ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Selain di Bareskrim Polri, penanganan kasus ini juga dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda dan Polres.
Polisi juga telah mendak distributor pengemasan minyak kita PT Arta Eka Global Asia di Cilondong, Depok, Jawa Barat yang mengurangi takaran minyak kita. Saat diukur, kemasan 1 liter hanya diisi 820 hingga 920 ml. Pemilik perusahaan ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, bisnis agen pegadaian menjadi profesi yang bisa digeluti oleh siapa saja termasuk ibu rumah tangga. Di Kabupaten Pangkep, Hartina, ibu rumah tangga sukses menjadi agen pegadaian dengan penghasilan yang cukup menggiurkan. Bahkan telah memiliki outlet dan mempekerjakan karyawan. Sosok ibu rumah tangga bernama Hartina yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu kesehatan kini sukses menggeluti bisnis agen pegadaian. Berawal dari nasabah pegadaian kemudian menjadi agen dalam 2 tahun terakhir, Hartina telah mencetak sejarah menjadi agen pegadaian di area Makassar 1 yang memiliki outlet mini untuk melayani nasabah pegadaian di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Setelah mengikuti diklat dan memperoleh sertifikasi, kini Hartina merasakan hasil dari bisnis agen pegadaian. Dirinya pun meninggalkan profesinya sebagai honorer tenaga kesehatan di puskesmas. Kini penghasilan yang ditorehkan menghampiri 10 juta rupiah per bulan dengan OSL lebih dari 1,3 miliar rupiah. Untuk meningkatkan pelayanan nasabah didukung PT Pegadaian, Hartina kini memiliki outlet mini dan mempekerjakan seorang karyawan. Agen pertama di Kabupaten Pangkep. Nah, tentu saja maksud dan tujuan daripada pembangunan agen ini adalah sebagai perluasan jaringan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya agen ini maka layanan pegadaian bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar dan semua fasilitas yang dilayani di kantor cabang ataupun di outlet pegadaian bisa dilayani oleh agen Hartina. Agen-agen di area Makassar 1 jumlahnya itu ada 1.377 yang aktif ya. Pertumbuhan bisnis agen di area Makassar 1 ini sudah berkembang ya. Jumlah OSL-nya sekitar 144 miliar, itu adalah 6%. Saat ini OSL sudah di angka 1,3 miliar dengan rata-rata omset per bulan 500 juta rupiah. Dan alhamdulillah sudah bisa mempekerjakan 1 orang karyawan untuk membantu di outlet. Hartina merupakan satu dari lebih dari 1.300 agen aktif pegadaian di area Makassar 1 yang menggeluti bisnis ini. Keuletan, kesabaran, dan kepercayaan dalam melayani nasabah menjadi kunci sukses Hartina menjalankan bisnis agen pegadaian. PT Pegadaian terus memberikan motivasi kepada seluruh agen pegadaian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, karena agen pegadaian makin dekat, makin mudah. Makin dekat, makin mudah. Ormas Trongginas, Gol 2 Triliun, Gol 2 Agen pegadaian makin dekat, makin mudah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Besar Universitas Muslim Indonesia menggelar buka puasa bersama ratusan anak panti asuhan dan siswa SMA sederajat sekota Makassar. Kegiatan Amalia Ramadan ini guna mempererat tali persaudaraan seluruh sivitas akademika UMI dan motivasi bagi pelajar untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi. Keluarga besar UMI dari seluruh fakultas dan unit usaha Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar memadati halaman auditorium Al-Jibra Kampus 2 UMI dalam rangka silaturahmi dan berbuka puasa bersama. Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI Profesor Mansur Ramli, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Profesor Masrura Mukhtar, Rektor UMI Profesor Hambali Talib meninjau stand takjil berbuka puasa yang disiapkan masing-masing fakultas. Kegiatan ini juga mengundang ratusan anak panti asuhan serta siswa SMA sederajat sekota Makassar berbuka puasa bersama di ajang silaturahmi antara pimpinan UMI, dosen, serta memperkuat sinergi antara universitas dan media, serta memberikan motivasi kepada peserta didik SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Juga sistem kita yang memang terutama terkait dengan
korupsi, ya, nepotisme dan lain-lain. Keadaan demokrasi di Sumba dianggap itu adalah penentang pemerintah. Nah, pintunya ini adalah bagaimana membenahi perguruan tinggi. Semua bangsa yang maju besar karena melalui perguruan tinggi, pendidikan. Kalau pendidikannya tersumbat, maka semua itu akan macet. Demokrasi, kontrol sosial, nepotisme, dibungkam. Orde lama kan sudah saya lihat. Orde baru masuk reformasi, sekarang ancaman lagi ini kalau misalnya pemerintah terlalu dominan. Dewi Fungsi Abdi sekarang kan ditantang. Kalau itu nanti terjadi, sama kita kembali lagi pada yang lain. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Profesor Masrurah Mukhtar menyampaikan bahwa UMI akan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu dan siswa berprestasi dan ingin melanjutkan kuliah di kampus Islam terbesar di kawasan timur Indonesia. Kegiatan ini juga dilaksanakan pembagian sembako kepada para pekerja dan satuan pengaman kampus. UMI sebagai perguruan tinggi yang unggul akan segera membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah,
hadapi semua.